Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ami Aulia selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi interpersonal serta teman-teman yang kami banggakan dan tentunya pada kesempatan kali ini sedang menonton dan menyimak video kami. Izinkanlah kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Elza Nur Fauziah, Putri Sarbania AS, Tantri Adista, Iswid Daniel, Ataya Naura, dan Ahmad Miftahul Huda, serta saya sendiri Mukhlis Fatahillah akan mempresentasikan beberapa hal terkait pengertian atau definisi komunikasi interpersonal, komunikasi kesehatan, dan juga faktor penentu komunikasi interpersonal efektif. Namun sebelumnya, saya mengajak kepada teman-teman semua, mari kita persiapkan mata, hati, dan pikiran kita untuk menyimak penjelasan berikut ini. Baik, kita mengawali pembahasan dengan membahas definisi. Yang pertama, Mulyana dalam Reni dan Fauzi tahun 2019 menjelaskan komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang yang bertatap muka, memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal atau non-verbal. Nah, salah satu komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara dokter dan pasien. Sebelum itu, apa sih komunikasi pasien dan dokter yang merupakan definisi dari komunikasi kesehatan? Apa itu komunikasi kesehatan? Berikut ada penjelasan dari kami. Noto Atmojo dalam Reni dan Fauzi tahun 2019 menjelaskan komunikasi kesehatan adalah usaha yang sistematis untuk memengaruhi secara positif perilaku kesehatan masyarakat dengan berbagai prinsip dan metode komunikasi, baik menggunakan komunikasi interpersonal maupun komunikasi massa. Dari definisi tersebut, komunikasi yang terjalin antara dokter dan pasien harus terjalin secara positif dengan prinsip dan metode komunikasi ya. Nah, kemudian kita akan membahas faktor komunikasi interpersonal efektif, yaitu yang pertama adalah keintiman. Keintiman yaitu kemampuan seseorang untuk membentuk suatu hubungan yang erat dengan orang lain dan ditandai dengan rasa saling percaya, saling terbuka, saling mendukung, dan saling menerima, sehingga tercipta komitmen di dalam hubungan tersebut. Untuk komunikasi antara dokter dan pasien, keintiman ini akan bisa terwujud apabila keduanya telah menjalin hubungan akrab atau antara dokter dengan pasien ada hubungan pertemanan ataupun sahabat. Kemudian yang kedua adalah keterbukaan. Sikap itu setidaknya ada 3 hal, yaitu komunikator interpersonal yang efektif harus terbuka kepada pasangannya, loyalitas komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap rangsangan yang masuk, serta tanggung jawab atas pikiran dan perasaan yang diungkapkan. Untuk komunikasi antara dokter dengan pasien yang menerapkan konsep keterbukaan, contohnya adalah sebagai berikut. Keluhannya apa, Mbak? Jadi gini dok, beberapa minggu terakhir saya ini lagi sering lembur mengerjakan tugas kuliah saya. Jadi, saya sering meninggalkan makan dan pagi dan malam saya. Lalu beberapa hari terakhir ini, saya sering merasa mual dan pusing dok. Saya kira saya hanya kecapean, tapi mual dan pusingnya terasa setiap hari. Oh begitu, karena meninggalkan jam makan jadi terasa mual dan pusing. Tetapi mual dan pusingnya itu tiap hari. Betul dok. Kalau boleh tahu sudah berapa lama mengalami mual dan pusingnya? Sekitar 3 hari terakhir ini dok. Oke, untuk rasa pusingnya itu terus menerus atau kadang-kadang saja? Kadang pusing, kadang mual, dan sering merasa pusing dok.
Selanjutnya adalah perilaku positif atau sikap positif, yakni mengandung dua aspek. Yang pertama, sikap positif terhadap diri sendiri jika dan mengisyaratkan perasaan ini kepada orang lain dan mencerminkannya atau sebaliknya. Kedua, memiliki perasaan positif saat berinteraksi dengan orang lain. Dalam pengertian ini, kita dituntut untuk dapat menikmati interaksi dan menciptakan suasana yang menyenangkan selama komunikasi. Jika tidak, komunikasi akan terputus. Ketiga, sikap positif yang bisa dijelaskan dari segi dorongan fisik. Untuk komunikasi antara dokter dengan pasien yang menerapkan konsep perilaku positif, contohnya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum, selamat siang Mbak, silahkan duduk. Siang dok, terima kasih. Siang, perkenalkan, saya Dokter Putri, dengan Mbak siapa? Oke, Mbak usianya 20 tahun ya? Betul dok. Yang terakhir adalah perilaku suportif. Diartikan sebagai suportif terhadap orang lain. Dukungan adalah pengakuan kognitif atau verbal, tetapi hanya tentang seseorang, bukan tentang suatu tindakan. Untuk komunikasi antara dokter dengan pasien yang menerapkan perilaku suportif, contohnya adalah sebagai berikut. Baik Mbak, walaupun sedang libur dan banyak tugas, ya usahakan jangan meninggalkan jam makannya. Ya, ini salah satu akibat dari sering meninggalkan jam makan. Iya, terus perbanyak minum air putih dan tetap mengonsumsi vitamin. Ya. Bila dirasa badan sedang letih atau sudah capek ya, istirahat sejenak. Dengan begitu tubuh akan merasa rileks, bekerja pun jadi lebih nyaman. Ya Mbak, jaga kesehatan terus ya Mbak. Nanti saya akan memberikan resep vitamin ya yang harus diminum. Baik, terima kasih dok. Iya Mbak, terima kasih. Nah, itu dia tadi pembahasan kelompok 3 komunikasi interpersonal, khususnya komunikasi antara dokter dan pasien. Untuk itu, segala kritik dan saran dari teman-teman sangatlah kami butuhkan. Sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.